Jadi siang hari ini kita akan membahas beberapa materi yang telah lalu ya terkait mungkin dengan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif yang kemudian nanti kita akan coba mereview kembali atau membahas kembali untuk judul penelitian, judul yang sudah masuk apakah sudah sesuai dengan yang Pak Adi harapkan dari hasil perkuliahan kita hari ini. Kalau memang sudah, maka kalian boleh menyusun bab 1. Untuk bab 1 nanti bisa diserahkan minggu berikutnya. Gimana yang lainnya, siap? Hari ini kita kuliah? Siap, Pak. Siap ya. Di belakang Pak Adi ada whiteboard, kelihatan ya? Iya, Pak, kelihatan. Baik. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan saja. Ketika Pak Adi menjelaskan, kemudian ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya. Baik, kita mulai dari penelitian. Secara umum penelitian itu dibagi menjadi 2 ya. Ada yang secara kualitatif, ini sudah tahu semuanya, kualitatif, dan ada yang kuantitatif. Ini sudah dibaca kemarin modulnya. Perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif adalah pada datanya. Kalau kuantitatif, datanya berupa numerikal atau angka-angka yang akan diolah secara statistik. Sedangkan kalau datanya hanya berupa informasi saja atau mengembangkan sebuah tulisan, maka nanti penelitiannya adalah kualitatif. Untuk penelitian kuantitatif sendiri, secara umum sebenarnya kita bisa bedakan langsung saja ya, yang eksperimen dan survei. Berarti langsung masuk ke dalam yang paling utamanya saja, karena ini yang banyak biasanya digunakan oleh mahasiswa dalam menyusun penelitian. Jadi ada penelitian secara survei, ada penelitian secara eksperimen. Lalu pertanyaannya, di mana perbedaannya antara penelitian survei dengan penelitian eksperimen? Ada yang tahu apa perbedaan antara penelitian survei dengan eksperimen? Silakan. Ada yang tahu perbedaan antara penelitian survei dengan eksperimen? Kalau eksperimen dilakukan uji coba terhadap sampelnya ya, Pak? Coba terhadap sampel. Kalau survei? Kalau survei langsung ke misalnya kalau ke sekolah langsung survei ke sekolahnya tapi tidak dilakukan uji coba terhadap sampelnya yang diambil. Kalau survei, datanya diambil secara langsung, ya. Datanya dengan kuesioner, kemudian tes tulis, dan lain-lain. Angket, kuesioner, tes tulis itu masuk ke dalam ranahnya survei. Sedangkan eksperimen ini harus ada treatment. Apa itu treatment? Treatment ini adalah percobaan. Apa yang dicoba? Yang dicoba adalah variabelnya. Variabel yang mengandung unsur variabel treatment atau percobaan, maka nanti harus menggunakan penelitian secara eksperimen. Sementara kalau variabelnya langsung pengambilan datanya tanpa adanya percobaan, maka langsung menggunakan penelitian survei. Sebagai contoh, untuk eksperimen yang lazim digunakan variabelnya adalah antara lain. Yang pertama adalah metode belajar. Dua, media belajar. Tiga, strategi. Empat, model. Ya. Jadi, jika nanti ada judul-judul kalian yang bersinggungan dengan salah satu variabel, baik metode belajar, media belajar, strategi belajar, model pembelajaran, sudah tentu bahwa penelitian itu merupakan penelitian eksperimen.
Sementara jika nanti penelitiannya berbentuk langsung, misalkan kemampuan menulis, lalu yang kedua ada kreativitas, tiga kebiasaan membaca misalkan, keempat motivasi, ya. Jika judul-judul kalian nanti tidak ada variabel treatmentnya, maka nanti ini bisa dimasukkan ke dalam ranah penelitiannya adalah survei, ya. Jadi nanti jelas perbedaannya. Kalau eksperimen, salah satu variabelnya merupakan variabel treatment atau perlakuan, ya, percobaan atau perlakuan. Apa yang dimaksud dengan percobaan dan perlakuan? Jadi begini, jika nanti Anda punya dua kelas, ini ada kelas A dan ada kelas B. Kelas A ini sebagai kelas eksperimen, ya. Kelas A ini sebagai kelas eksperimen, yang B dikatakan sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang dilakukan uji coba atau diberikan perlakuan. Perlakuan terhadap apa? Metode belajar misalkan. Oh, metode belajarnya yang kelas A dikatakan menggunakan metode belajar time token, ya. Jadi anak dikasih waktu untuk berbicara. Setiap anak harus memiliki kemampuan untuk berbicara, ya, namanya metode time token, ya. Sementara yang kontrol digunakan metode lain, misalkan metodenya STAD, Student Team Achievement Division, atau yang kita kenal dengan gaya belajar kelompok lah, lebih kurang seperti itu. Student Team Achievement Division, jadi kelompok berkelompok. Nanti kita bandingkan, ya, mana yang lebih baik, yang diajarkan dengan time token dengan yang diajarkan dengan state. Atau, Pak, saya kontrolnya menggunakan metode konvensional. Apa itu konvensional? Konvensional, Pak, menggunakan metode ceramah bervariasi yang selama ini diajarkan oleh guru di sekolah. Guru di sekolah biasanya mengajarkan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. Itu yang kita katakan dengan metode konvensional, karena setiap hari diajarkan. Sementara eksperimen ini baru, ya. Nah, setelah diajarkan selama lebih kurang 2 bulan, yang A menggunakan time token, yang B dengan konvensional tadi, lalu kedua-duanya diuji, ya, diuji. Apa yang diuji? Misalkan diujinya adalah kemampuan berbicaranya. Nanti akan kelihatan mana yang lebih baik antara kelas yang A maupun kelas yang B, ya. Dari kemampuan berbicara, mana yang lebih baik antara kelas A yang diajarkan dengan token atau kelas B yang diajarkan dengan konvensional. Setelah itu baru kita hitung pengaruhnya, apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tentang metode survei dan eksperimen atau penelitian survei dan eksperimen. Silakan yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya. Salam, silakan. Namanya? Nama saya Syifa Fauziah Zaro. Iya, silakan Syifa. Saya mau nanya Pak, kalau misalkan pembelajaran sama pengajaran itu bedanya yang signifikan itu di mananya ya Pak? Soalnya saya agak rancu kalau judul saya tuh bukan pembelajaran tapi pengajaran. Pembelajaran ada orang yang belajar, berarti adalah kegiatan atau proses belajar mengajar. Kalau pengajaran itu lebih kepada proses mengajar, bukan belajar. Jadi kalau pengajaran itu yang menjadi
subjeknya adalah si pendidik atau gurunya, pengajaran. Tetapi kalau pembelajaran yang menjadi subjeknya adalah siswa, karena mencakup kegiatan atau proses belajar mengajar. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih sudah cukup jelas. Jelas ya antara pengajaran dan pembelajaran. Ada lagi sebelum Pak Adi mau bahas tentang judul penelitian yang kalian sudah kirimkan, nanti Pak Adi akan bahas apakah kira-kira sudah sesuai dengan apa yang Pak Adi harapkan atau belum. Silakan, yang lain ingin bertanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Untuk metode penelitian kuantitatif eksperimen itu kan dilakukan percobaan atau perlakuan. Betul. Itu dengan tes tulis juga kan ya Pak, antara dengan kelas A atau kelas B. Tapi di survei juga di situ Bapak jelaskan ada tes tulis juga, itu jadi perbedaannya itu gimana ya Pak? Baik, terima kasih. Jadi gini, kalau eksperimen ya itu salah satu variabel merupakan variabel eksperimen adalah variabel perlakuan. Ya, kelas A dan kelas B dijadikan sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kedua-duanya diberikan pembelajaran yang berbeda. Pada akhirnya, setelah sekian bulan diajarkan dengan dua metode yang berbeda, kedua-duanya diukur, hasil belajarnya diukur. Mana yang lebih baik, yang diajarkan dengan contohkan apa konvensional. Apa yang diukur? Oh, ternyata judulnya tadi adalah pengaruh metode belajar terhadap kemampuan berbicara. Berarti yang dites apa? Kemampuan berbicaranya, baik kelas A maupun kelas B. Beda kalau yang di sini. Yang di sini misalkan Pak Adi kasih judul pengaruh kreativitas belajar terhadap kemampuan menulis. Ada nggak yang Pak Adi treatmentkan? Ada nggak kelas pembedanya? Tidak ada. Ada nggak perlakuan di dalamnya? Tidak. Kenapa? Kreativitas belajar kasih saja kuesioner, tinggal isi. Kemampuan menulis kasih saja soal menulis, tinggal kita nilai berdasarkan skor-skor. Sudah. Jadi dia secara langsung kalau ini ada perlakuan, ada kegiatan pembelajaran dulu. Seperti itu. Paham nggak sampai sini? Oke, ya. Ya, paham. Ada lagi sebelum kita masuk kepada judulnya nanti. Eksperimen dan survei ini betul-betul harus dibedakan, harus betul-betul dipahami, ya. Nah, kalau eksperimen sebenarnya ada beberapa. Ada yang quasi eksperimen, ada yang true eksperimen. Yang Pak Adi jelaskan ini adalah true eksperimen, ya, membandingkan dua kelas. Dan Pak Adi harapkan memang nanti kalian penelitiannya membandingkan dua kelas. Bukan ada pre-test and post-test saja, bukan sebelum dan sesudah diberikan media ataupun metode ataupun strategi, tetapi betul-betul membandingkan satu kelas sebagai kelas kontrol, satu kelas sebagai kelas eksperimen, karena hasilnya itu jauh lebih ajak, ya, lebih baik atau lebih manfaat. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Saya Fatimah dalam Ratnasari ingin bertanya. Silakan. Untuk penggunaan kelas itu dia harus dua kelas ya Pak? Soalnya saya kayaknya pernah dengar dari kakak kelas bisa satu kelas gitu Pak. Jadi satu kelas dibagi dua gitu. Itu gimana ya Pak? Ya. Lalu kalau satu kelas dibagi dua, nanti mengajarkannya bagaimana? Dua-duanya diajarkan dengan konvensional atau dua-duanya dengan time token? Kalau satu kelas ya, kalau satu kelas begini, kalau satu kelas itu ada pre and post test. Jadi yang dilakukan adalah memberikan soal sebelum diajarkan dengan metode tertentu, kemudian diajarkan dengan metode, hasilnya diukur. Ada nggak perbedaan antara sebelum diajarkan dengan media tersebut dengan setelah diajarkan dengan media tersebut? Itu namanya quasi eksperimen. Baru yang tadi sampaikan tadi, Pak Adi lebih berharap kalian pakai dua kelas. Kalau satu kelas hasilnya kurang ajak, kurang dapat membandingkan. Hasilnya itu tidak bisa dibandingkan dengan metode yang lain. Jadi kalian hanya tahu gini, oh metode ini berhasil untuk meningkatkan hasil belajar karena antara yang pre-test dengan post-test ada peningkatan. Cukup seperti itu saja. Tetapi kalau dua kelas, kamu bisa membandingkan, oh ternyata
yang time token ini jauh lebih baik dibandingkan metode konvensional dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Sehingga kamu bisa kasih rekomendasi, kalau nanti ada kegiatan belajar berbicara, sudah gunakan saja metode time token. Ternyata dalam hasil penelitian ini berhasil meningkatkan kemampuan berbicara. Seperti itu lebih kurang. Ya baik Pak, terima kasih. Jelas ya? Baik, Pak Adi, coba ke judul dulu ya. Ini Pak Adi hapus dulu. Kita akan bicara soal judul penelitian. Kalau sudah paham apa itu penelitian eksperimen, survei, kualitatif, maka kita bicara soal variabel. Apa sih variabel itu? Variabel itu apa sih? Masalah yang akan diteliti. Masalah. Ya, kalau gejala bervariatif ya. Atau kita katakan masalah. Ada yang dikatakan gejala, ada yang mengatakan masalah, ya tidak masalah. Ya, variabel artinya adalah gejala bervariatif atau masalah bervariatif yang akan kita teliti. Ya, ini yang akan gitu ya. Nah, variabel yang paling gampang karena ini tujuannya adalah untuk penulisan skripsi, maka tadi lebih membagi saja langsung pada variabel bebas dan variabel. Ini dependen, terikat, ya, variabel terikat dan variabel bebas. Apa bedanya? Terikat ini merupakan variabel tujuan. Ini variabel tujuan. Jadi yang menjadi tujuan penelitian disebut sebagai variabel terikat, ya. Sementara variabel bebas, ya sesuai dengan namanya, ini variabel yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi siapa? Yang mempengaruhi variabel tujuan atau variabel terikat, ya. Apakah nanti variabel bebas itu betul-betul mempengaruhi, maka hak nolnya ditolak, ataukah variabel bebas tadi tidak mempengaruhi, maka hak nol diterima, gitu ya. Nanti itu bicara sebagai statistik, ya. Biasanya variabel bebas dilambangkan dengan huruf X dan terikat huruf Y. Ya, X itu sebagai variabel bebas, Y sebagai variabel terikat, gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan judul berdasarkan variabel terikat dan bebas? Variabel terikat ini lebih kepada 4 standar atau 4 tujuan pendidikan bahasa Indonesia. Apa saja? Pertama, kemampuan apa yang diukur? Bahasa Indonesia adalah menulis. Tujuannya kan itu kan? Kedua, berbicara. Apalagi kira-kira? Menulis, berbicara, apalagi? Tujuan 4 tujuan pendidikan bahasa Indonesia. Membaca, menyimak. Baca, satu lagi? Menyimak. Menyimak bukan baca ya? Menyimak Pak. Menyimak ya? Menyimak bukan bagian dari membaca, bukan ya? Bukan, beda. Menyimak ya. Baik. Inilah yang nanti akan menjadi tujuan dari penelitian bahasa Indonesia. Ya, inilah yang nanti menjadi variabel terikat. Ya. Lalu variabel bebasnya apa? Oh, macam-macam. Tadi ada metode pembelajaran. Kedua ada media. Tiga ada strategi. Keempat ada motivasi membaca. Kelima ada kreativitas. Keenam ada kompetensi guru. Dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian menghubungkan dua variabel ini menjadi sebuah judul penelitian? Ya. Biasanya yang paling mudah adalah
kasih kata pengaruh, cari variabel X terhadap cari variabel Y, kemudian siswa kelas titik-titik di titik-titik. Ini adalah cara mudah untuk membuat sebuah judul penelitian. Misal, Pak diambil X-nya adalah media pembelajaran. Kemudian yang Y-nya adalah kemampuan menulis. Maka judul Pak Adi gimana? Pengaruh Media pembelajaran terhadap kemampuan menulis siswa kelas di kelas berapa? Kelas 10 misalkan di SMA Az-Zahra. Selesai. Ya. Nah, kira-kira karena Pak Adi ngambil media, judulnya kemudian penelitiannya survei atau eksperimen? Karena Pak Adi eksperimen. Kenapa eksperimen? Karena menggunakan media, di mana harus ada percobaan ya Pak? Karena ini adalah variabel perlakuan. Kalau ada kata-kata metode media strategi, ya model pembelajaran, maka dia merupakan variabel bebas untuk penelitian eksperimen. Sekarang, kalau Pak Adi ngambil nomor 6 sama nomor 4, judulnya gimana? Pengaruh kompetensi guru Terhadap apa tadi Pak ya-nya? Nomor 4. Menyimak pengaruh kompetensi guru terhadap penyimak siswa. Kemampuan, semuanya kemampuan. Kemampuan menyimak siswa kelas 10 di SMA 38. SMA 38 selesai. 38. Iya. Kalau ngambil kelasnya, ya, itu harus sesuai dengan silabus dan RPP-nya. Kemampuan menulis, berbicara, membaca, menyimak ada di kelas berapa. Nggak bisa sembarangan ngambil. Karena itu dibuktikan dengan silabusnya. Betul nggak? Menulis itu ada di kelas 10 semester 1. Betul nggak? Berbicara itu ada di kelas 8 semester 2. Betul nggak? Kemampuan membaca itu dan seterusnya. Ya. Jadi judul seperti itu harus disesuaikan dengan silabusnya. Ternyata bikin judul gampang ya. Tinggal urutkan variabel bebasnya. Pak, saya baca buku saya punya tentang motivasi membaca. Motivasi, saya senang baca buku tentang motivasi. Tapi saya mau arahkan motivasi dengan kemampuan membaca. Benar nggak? Orang punya motivasi tinggi, membacanya, kemampuan membacanya juga tinggi. Hubungkan pengaruh motivasi membaca terhadap kemampuan membaca. Turun apa? Membaca pemahaman. Kemampuan motivasi membaca terhadap kemampuan membaca pemahaman. Ya, menulis deskriptif, menulis cerpen, menulis ya ini kan menulis banyak ya. Kemudian menulis novel atau kemudian menulis persuasif dan seterusnya. Sampai sini bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Baik. Ya, hari ini Pak Adi batasi sampai judul dulu. Nah, sekarang tugas kalian adalah judul yang kemarin sudah dibuat dicek kembali. Apakah kemudian judul itu sudah sesuai dengan apa yang Pak Adi sampaikan atau belum? Ya. Nah, nanti setelah ini kita beralih ke grup WA, kita bisa tanya jawab di sana. Ya. Untuk Zoom Meet-nya cukup sampai di sini dulu. Minggu depan kita Zoom Meet lagi. Ya. Baik ya. Gimana semuanya? Cukup paham? Cukup paham. Oke. Ya, ada yang bertanya sebelum Pak Adi mau akhiri? Kita punya waktu 9 menit lagi. Silakan yang ingin bertanya. Saya mau tanya lagi Pak. Silakan. Yang tadi Bapak jelasin mengenai metode penelitiannya ya. Eksperimen dengan truk eksperimen ya Pak? Eksperimen dengan
kuasi eksperimen. Oh, true eksperimen dengan kuasi eksperimen. Betul. Ya, itu kan di mata kuliah PPBI juga kan ini apa ada tugas juga gitu mengenai pembuatan skripsian. Kebetulan judul yang saya ajukan ini eksperimen, kuantitatif eksperimen. Terus yang saya baca-baca referensi dari Google Scholar itu metode penelitian itu ada yang kuasi eksperimen mengenai menggunakan tes post test pretest itu tadi Bapak kan sempat menyinggung tuh Pak, itu saya masih bingung tuh maksud yang Bapak jelasin yang 2 kelas itu. Pretest and post test itu tidak 2 kelas, jadi ada 1 kelas. Jadi begini, ini ada 1 kelas nih. Oh. Ini ada pretest, kemudian kasih metode. Ini ada post test. Jadi sebelum dilakukan pembelajaran, anak-anak dikasih uji coba dulu, kasih soal, tes kemampuan menulisnya. Ya, anak-anak, hari ini adalah hari pertama kita bertemu. Sebelum kita mulai pembelajaran, ini ada tugas, tolong Anda menulis tentang pengalaman hidup Anda selama liburan. Anak nulis ya. Nah, hasilnya kamu ambil, itu namanya pretest. Lalu setelah pretest, kamu ajarin tentang metode tadi. Metode, misalkan metode apa atau media apa yang kamu ajarkan. Setelah 1 bulan atau 2 bulan, lalu kasih tes menulis lagi, namanya post test. Hasil antara pretest dengan post test, nah dicari perbedaan rata-ratanya. Ini dalam statistik namanya uji beda rata-rata sampel berpasang. Nah, ini berbeda tadi yang Pak Adi dengan 2 kelas. Ini kuasi eksperimen. Yang Anda ajarkan hanya 1 kelas. Hasilnya tidak bisa digeneralisasikan. Ya. Berbeda kalau tadi ada 2 kelas, ini ada kelas A, ini ada kelas B, ya, metodenya berbeda. Ya, maka nanti hasilnya kita bisa bandingkan. Oh, ternyata metode yang kamu gunakan eksperimen lebih baik daripada metode konvensional yang selama ini kalian ajarkan atau diajarkan oleh guru selama ini. Itu lebih kurang. Ini namanya true eksperimen. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Siapa yang bertanya? Saya Pak, Sari Lydia. Iya, Sari Lydia. Lydia aja. Lydia, gimana paham? Nggak, kok kayaknya sama aja ya Pak. Berbeda Jadi dong. kalau yang kelas 2 kalau 2 kelas itu yang misalkan saya metode pembelajaran menggunakan keefektifan metode pembelajaran tipe jigsaw misalkan ya Pak ya. Jadi kelas A sebagai eksperimen, kelas B sebagai kontrol misalkan. Jadi yang A ini eksperimen menggunakan metode pembelajaran jigsaw dan kontrolnya itu tidak menggunakan metode tersebut. Metode konvensional Gitu, biasa. Jadi nanti kalau untuk 2 kelas ini berarti nanti tesnya itu sama seperti kuasi eksperimen atau beda Pak? Sama, namanya uji beda rata-rata sampel tidak berpasangan. Secara statistik ini rumusnya berbeda nanti. Udah rumus gitu. Di statistiknya saya. Iya, rumusnya beda nanti di statistiknya. Iya. Kalau sama ya nggak mungkin kita ambil seperti sama, enggak, nanti beda rumusan statistiknya. Sekalipun nanti uji homogenitas, kemudian uji normalitasnya sama, tapi uji akhirnya hipotesisnya berbeda. Ini namanya sampel berpasangan, yang ini sampel tidak berpasangan. Kenapa tidak berpasangan? Karena ada kelas A dan kelas B yang berbeda. Kenapa berpasangan? Karena cuma 1 kelas. Ada pretest dan post test. Iya. Siapa dosennya? Mata kuliah apa tadi? Pak. Mata kuliah apa tadi yang? Dosen PPBI Pak. Buazari. Buazari Pak. Kalau Buazari, iya. Sama lah. Buazari dengan Pak Adi sama lah pandangannya. Iya. Dengan Pak Adi nggak beda lah. Gitu. Oke ya. Iya Pak. Pak Adi cukupkan Zoom meet-nya. Yuk kita kembali ke WA group. Silakan yang ingin bertanya di WA group ya. Ini Pak Adi cukupkan dulu. Sudah 2 menit lagi. Ya.
Semuanya terima kasih telah melihat atau belajar hari ini dengan pertemuan Zoom Mood. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita kembali ke WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.